Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Saputri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari PPT saya yang berjudul tentang pemanfaatan teknologi informasi. Baiklah, di era digital data terus bertambah setiap detiknya, termasuk juga data ketiga seperti suhu ruangan, jumlah kecelakaan atau pemakaian APD. Nah, dari ini bisa dimanfaatkan buat deteksi dini untuk mencegah kecelakaan kerja. Dengan bantuan teknologi seperti IoT dan AI, kita bisa prediksi bahaya yang mungkin terjadi. Contohnya tuh kayak di pabrik. Kalau suhu terus meningkat dan nggak dipantau bisa berbahaya buat pekerjanya. Dengan sensor otomatis, suhu bisa terpantau dan tindakan bisa diambil lebih cepat. Lanjut. Peran Big Data. Selanjutnya, peran Big Data dalam K3. Big Data punya peran besar dalam sistem K3 seperti pengumpulan dan real-time dari wearable atau CCTV, menganalisis pola kecelakaan sampai bikin prediksi. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan cuma asumsi. Contohnya tuh misalnya data menunjukkan pekerja sering tergelincir di area tertentu. Dari satu sisi bisa dipasang peringatan atau diubah desain lantai supaya lantainya tuh nggak jadi licin. Selanjutnya, implementasi Big Data dalam sistem K3. Implementasi dimulai dari pengumpulan data seperti sensor IoT, wearable, sampai sistem insiden. Semua data masuk ke sistem yang kemudian dianalisis dalam dashboard. Sistem akan dideteksi tren atau pola kecelakaan, bahkan bisa dikasih peringatan otomatis. Contohnya tuh misalnya wearable mendeteksi suhu tubuh pekerja tinggi, sistem langsung kasih ke supervisor untuk kasih istirahat ke pekerjaan tersebut. Selanjutnya, apa itu analisis prediktif? Analisis prediktif itu metode buat membuat memperkiraan kejadian yang belum terjadi berdasarkan data sebelumnya. Dalam K3 kita bisa tahu kapan dan di mana kecelakaan berpotensi terjadi. Jadi bisa disiapkan tindakan pencegahannya. Contohnya tuh kalau ada menunjukkan area A sering ada kecelakaan pada shift malam, maka bisa diatur penambahan lampu atau pengawasan di sana. Selanjutnya, cara kerja analisis prediktif K3. Yang pertama, kita kumpulkan data historis seperti kecelakaan, absensi, atau suhu ruangan. Lalu data itu dikelola pakai model machine learning. Misalnya muncul zona berbahaya waktu rawan kecelakaan sampai siapa yang paling beresiko. Contohnya misalnya sistem tahu bahwa setiap jam 2 siang banyak pekerja mengeluh pusing. Itu bisa jadi waktu rawat kecelakaan karena kelelahan. Selanjutnya, manfaat analisis prediktif dalam K3. Beberapa manfaat antara lain misalnya tuh dengan analisis prediktif, tim K3 tahu bagaimana yang harus diawasi ketat tanpa harus inspeksi ke seluruh tempat kerja satu persatu. Selanjutnya, teknologi dan metode analisis prediktif. Teknologinya tuh seperti IoT atau Power BI. Metodenya mulai dari data mining hingga anomaly detection.
Ini semua bekerja bareng untuk prediksi dan pencegahannya. Contohnya pakai Power BI untuk menampilkan data kecelakaan kerja per divisi. Kalau divisi A naik grafiknya, berarti perlu intervensi lebih cepat di sana. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teknologi big data dan analisis prediktif bisa mengubah sistem ketiga dari yang dulu reaktif menjadi proaktif. Analisis ini membantu mencegah sebelum terjadinya kecelakaan. Perusahaan yang mengintegrasikan sistem ketiga dengan teknologi akan jauh lebih siap menghadapi risiko. Ibaratnya kayak kita pasang GPS di motor, kita jadi bisa tahu jalan mana yang rawan macet atau kecelakaan, jadi bisa dihindari sebelum keberangkatan. Tarik kate. Oke, itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa memberi gambaran bahwa ketiga sekarang tuh membutuhkan teknologi, nggak lagi manual seperti yang terjadi agak yang seperti sekarang nih. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan siap didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.